Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'a bi'ulumi al-imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi wa ulumi sair masyayikhi fid darain lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar kembali. Ya, kita sama-sama belajar, menyampaikan apa yang kita pernah pelajari. Biasanya Al-Fakir membawakan kitab Ayyuhal Walad, karya Imam Al-Ghazali. Tapi pas pertemuan terakhir itu 17 Agustus ya kalau nggak salah, saya menyampaikan sedikit tentang biografi Al-Imam An-Nawawi. Ya, ada Syekh Nawawi, ada Al-Imam An-Nawawi. Semuanya ulama besar, ya, ulama hebat. Ya, kalau Syekh Nawawi orang Banten Tanara, ya, lahir ya di Tanara, wafatnya ya di Mekah, sampai dikuburkan di Ma'la. Di sana para kuburan ulama di sana, alhamdulillah. Nah, ini saya bawakan sedikit tentang kitab At-Tibyan, salah satu karangan beliau Al-Imam An-Nawawi. Ya, kita sudah sampaikan karangan beliau itu banyak, ya, sangat banyak sekali. Bahkan antara usia dan karangan masih banyak karangan beliau. Di betapa usia beliau itu sangat Allah berkahi. Ya, beliau wafat di usia yang masih sangat muda, usia 45 tahun. Ya, makanya saya pernah nanya ke beberapa guru terkait ulama yang wafatnya muda-muda seperti itu. Ya, banyak jawaban tentunya. Ya, di antara alasannya sudah cukup. Ya, sudah sangat banyak memberikan manfaat. Ada juga jawaban yang lain, katanya ya Allah nggak mau kekasihnya itu ada yang menyakiti. Ya, mungkin ya ada orang-orang yang menzalimi dan lain-lain. Dan ada juga ulama yang hidupnya Masya Allah sampai 90 tahun bahkan sampai 100 tahun. Ya, itu Masya Allah juga ya. Itu jawabannya di antara guru kami. Ya berarti masih dimanfaatkan, masih dibutuhkan. Ya, ada guru kami juga itu mungkin sekarang karena sudah 3 tahunan ya 2 tahun lebih lah. Dulu saja kita ketemu itu usia beliau sudah 92 tahun, tapi masih gagah. Aslinya lahir Pakistan. Jadi jalan India. Dari India, bahkan beliau kisahnya ketika berangkat dari India ke Mekah itu sekeluarga jalan kaki gitu. Ya, Masya Allah ya. Baik, kita langsung saja ke isi kitabnya. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab apa ini? At-Tibyan. Jadi At-Tibyan ini ada beberapa yang namanya At-Tibyan. Ya, ada At-Tibyan juga tentang belajar baca Quran ada. Ada juga At-Tibyan fi Ulumil Quran, membahas tentang ulumul Quran. Ya, karya Syekh Al-Allamah Ali As-Sabuni rahimahullah taala, sudah wafat beliau. Ya, pengarang Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir juga. Dan ini karya Imam An-Nawawi, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, membahas tentang orang-orang Quran dari adabnya secara keseluruhan. Dan ini Al-Fakir pribadi untuk orang-orang yang mempelajari Al-Quran, hafal Quran kayaknya ini sudah menjadi keharusan. Ya mungkin kita menghafal Quran, membaca Quran, tapi nggak tahu adabnya bagaimana, keutamaannya bagaimana. Banyak orang itu nggak istiqomah, misalkan ngafal 1 hari 1 ayat nggak masalah Bapak Ibu sekalian, tapi disetorkan ya. Nggak bisa kita ngapal sendiri saja. Kenapa? Karena pasti ada salahnya. Kelewat 1 huruf lah, harokat dan lain-lain. Ya harus disetorkan. Terkadang yang disetorkan saja ya masih ada khilafnya. Ya tapi sudah ikhtiar. Ya. Ada orang yang tidak istiqomah terkadang bukan karena apa-apanya, tapi karena tidak tahu keutamaan-keutamaannya. Ya.
Ketika orang itu sudah tahu keutamaannya, kadang lebih semangat lagi. Ya. Ada ayat menyebutkan ketika seseorang itu keluar dari rumahnya, ya, kemudian di tengah jalan belum sampai ke tempat tujuannya, dia sudah Allah wafatkan, maka ia sudah tercatat sudah sampai di tempat itu. Nah, ini banyak dipakai guru-guru kita untuk memberikan motivasi. Jadi antara mungkin kita yang ingin tergolong orang-orang hamalatul Quran, hufadul Quran, para penghafal Quran. Saya pengen dibangkitkan dengan orang-orang ahli Quran kelak di padang mahsyar, tapi saya nggak mungkin ngapal Quran. Kenapa? Usia saya mungkin jadi alasan, walaupun bukan alasan. Sibukan saya dan lain-lain. Kita hafal one day one ayat, satu hari satu ayat. Hari ini Yasin, beres ya sudah. Ya, nggak masalah. Istiqomah terus. Ketika wafat dengan niat yang kuat, insya Allah ia tergolong orang yang hufadzul Quran. Untung sekali itu. Untung sekali. Ya, Al-Fakir pribadi dulu ngafal di tempat yang khusus. Ya, itu masya Allah, itu nggak tidur. Ya, ini cerita saja. Al-Fakir dulu ngafal Quran, tidur itu 3 jam sehari. Malam 2 jam, jadi tidur itu dari jam 2 bangun jam 4. Terus tidur lagi siang jam setengah 12. Itu Masya Allah, Alhamdulillah langsung ketika bilang tidur gitu. Terus tidur lagi qabla asar setengah jam, ini 3 jam. Selesai Quran Alhamdulillah 10 bulan. Tapi bukan hanya setoran ya, bukan. Karena banyak sekarang ya tempat-tempat setoran saya, habis setoran hilang. Ya kayak gitu. Jadi ada keutamaannya. Di sini babul awal, bab yang pertama, fi atrafi min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Keutamaan, fadilah orang yang membaca Quran wa hamalatihi, dan orang-orang yang senantiasa membersamai Quran itu. Ada sebuah makalah dikatakan, man 'asyaral asyrafa 'asya musyarrafan. Wa man 'asyaral anzali ghair musyarrafin. Alam taral jidal hakir muqabbalan bisagri lama saral jildul mushaf. Barang siapa yang bergaul dengan orang baik, maka ia akan ikut baik. Nah, dalam agama memang pertemanan itu sangat diperhitungkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak salah kita itu milih teman, itu tidak salah. Bapak Ibu punya anak, suruh milih teman ke anak-anaknya, itu enggak salah. Karena seorang itu agamanya tergantung temannya, itu hati-hati, memang seperti itu. Ya tentunya kalau ada orang kemampuan mendakwahi, itu afdol. Tapi kalau khawatir ketika kita takut terinfeksi juga, ya bahaya. Seperti itu. Dan barang siapa yang berkawan dengan orang yang tidak baik, maka dia tidak baik, bisa jadi tidak baik juga. Terkena virusnya. Nih kalau seperti perumpamaan, kalau kita deket-deket tukang parfum katanya, nanti ikut wangi. Tapi kalau kita sama tukang pandai besi, ini bukan menghinakan orang pandai besi, bukan. Ini perumpamaan saja. Nanti kita bau besi juga katanya. Alam taral jidal hakir muqabbalan bisagri lama saral jildul mushaf. Pernahkah engkau lihat ketika ada kulit, ya ibaratnya kulit kambing kalau kita kan banyak enggak diambil gitu. Ya dibuang jadi bangkai begitu saja. Nah, ketika kulit kambing itu disamak, ya dalam bab fikih itu dabuk tentang penyamakan. Jadi boleh nanti digunakan, dijadikan jaket, sabuk dan lain-lain. Intinya boleh. Nah, ketika disamak, kemudian dijadikan sampul Quran. Sampul Quran. Katanya apa? Maka mau tidak mau, kulit itu akan ikut tercium. Kan kita dicium ya. Ada yang bilang nggak boleh, ya terserah itu. Kita ada pegang. Silakan kita buka di kitab Al-Itqan karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Boleh. Mencium Quran boleh. Sebagaimana mencium orang alim tangannya boleh. Dikiaskan mencium Hajar Aswad. Ya, seperti itu. Jadi boleh mencium Quran. Saya nggak mau, ya sudah nggak apa-apa. Yang nggak mau, ya sudah. Yang mau, ya silakan. Ini perumpamaan dari ulama seperti itu. Jadi kulit saja bisa ikut mulia. Kenapa? Karena nempel dengan sesuatu yang mulia. Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa aqamus sholata, dan mendirikan salat.
Ada istilah ada usolah, ada iqamatus sholah. Kalau ada usolah cukup dia mengerjakan beres. Wudunya mungkin kayak bebek mandi. Tapi kalau iqamatus sholah tolong diperbaiki benar-benar dari toharohnya. Tidak mungkin dia bisa bagus sholatnya kalau toharohnya tidak bagus. Mustahil itu. Ini sudah riwayat hadis disebutkan. Miftahul jannah as-sholah wa miftahus sholah at-toharah wa fi riwayatin al-wudu. Kunci surga itu apa? Sholat, dan kuncinya sholat itu wudunya. Jadi nggak usah kita bahas tinggi-tinggi dulu, toharahnya dulu diperbaiki. Jadi ketika orang sudah toharahnya bagus, nanti sholatnya insya Allah bagus juga. Seperti itu. Ya. Apalagi orang yang paham bacaan-bacaan ayatnya, nanti itu bisa lebih khusyuk lagi. Wa aqamus shalah, orang yang mendirikan sholat. Jadi orang yang mendirikan sholat itu orang yang benar-benar mengerjakan sholatnya dengan bagus dan dengan baik. Ya. Dan ada athar setelahnya. Setelah sholat itu dia ada athar. Makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Baik, lanjutkan. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian dari hartanya. Sirran wa alaniyah, baik tersembunyi atau terang-terangan. Jadi boleh Bapak Ibu itu sedekah terang-terangan boleh. Yang enggak boleh kita nganggap orang wah sedekah terang-terangan riya ini. Enggak boleh. Yang salah kita yang nilai. Kita enggak bisa nilai hati orang. Ya. Seperti itu. Jadi boleh sedekah tersembunyi atau terang-terangan. Abdolnya mana? Abdolnya ya tersembunyi. Ya, abdol sembunyi. Tapi kalau niatnya terang-terangan itu apa? Mengajarkan, itu boleh. Saya sedekah biar orang-orang ikutin, karena mungkin hatinya sudah bersih. Ya, itu boleh. Ada seorang syekh, jadi dia miskin, disebutnya juga apa ya? Syekh kepala ikan sebutannya. Kenapa? Karena dia setiap mau makan itu mancing dulu dan disisain kepala ikannya. Jadi intinya kalau mau makan pasti dia mancing dulu. Miskin lah, tapi santrinya banyak. Ketika itu syekh itu minta ke salah satu muridnya, tolong datangi kakak saya di daerah ini. Bilang, saya minta nasihat adiknya, datangi. Datanglah muridnya ke rumah kakaknya ini. Ternyata baru masuk aja gerbangnya sudah gede. Oh, beda jauh sama adiknya. Adiknya miskin katanya. Kakaknya ini kaya luar biasa. Mau jalannya taman-tamannya luar biasa. Itu belum nyampe rumahnya. Masya Allah. Tapi akhirnya setelah ketemu kakaknya, bila dikatakan maaf guru kami, itu adik anda, itu minta nasihat. Apa kata kakaknya itu? Jangan cinta dunia. Jangan cinta dunia. Apa enggak kebalik? Kenapa? Adiknya ini memang sudah meninggalkan dunia ini. Ya. Kakaknya semua hartanya melimpah. Ada semua, udah kayak taman apa itu rumahnya. Lengkap. Ya. Jangan cinta dunia. Tapi ya sudah, sampaikan balik lagi sama gurunya. Wahai guru, kami sudah bertemu dengan kakak anda. Apa yang disampaikan kakak saya? Jangan cinta dunia. Langsung nangis adik. Jangan cinta dunia. Nangis. Akhirnya bertanya muridnya, wahai guru, bukankah anda itu sudah benar-benar meninggalkan dunia? Sedangkan kakak anda itu dunianya melimpah, wahai guru. Kata gurunya itu, wahai muridku, saya ini memang terkesannya meninggalkan dunia. Tapi saya itu masih mengharapkan mancing ini. Jadi kalau saya nggak mancing, saya masih takut nggak makan. Gimana kalau mancing yang nggak dapat ikan? Saya masih takut. Padahal rezeki sudah Allah jamin. Masya Allah. Sedangkan kakak saya memiliki harta yang sebegitu melimpah. Mau Allah ambil detik ini juga, hatinya tidak berubah. Hatinya tidak berubah. Zuhudnya masih tetap, waroknya masih tetap, takwanya masih tetap, taatnya masih tetap. Jadi tidak berubah. Jadi makanya di sini kita tidak bisa menilai dari penampilan Bapak Ibu ya. Tapi bukan berarti penampilan kita compang-camping, enggak juga. Baik, lanjutkan. Yarjuna tijaratan tabur, mereka itu yang istiqomah dengan Qur'annya, yang mendirikan sholatnya, yang menginfakkan sebagian hartanya,
mereka adalah orang-orang yang sedang muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kerugian di dalamnya. Lan. Ada kalimat lan. Dalam ilmu nahwu lan itu berarti tidak selamanya. Tidak pernah rugi. Lan tabur. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Allah akan sempurnakan pahalanya dan menambahkan keutamaan-keutamaannya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Fatir ayat 29 ayat 30. Waruwina an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Beliau itu Sayyidina Utsman bin Affan, ini orang luar biasa. Di akhir hayatnya yang sudah sepuh ya, beliau itu lagi puasa. Lagi puasa, kebetulan kejadian pemberontakan. Ya, nanti kisah lengkapnya mungkin dikisahkan guru kita nanti. Nah, beliau ada orang pemberontakan secara singkat, orang sudah masuk ke rumah beliau, jadi sudah nyerbu. Masya Allah, Sayyidina Utsman ini enggak berbuka, Bapak Ibu. Ketika ditanyakan, diajak, wahai Khalifah Amirul Mukminin, mari berbuka katanya. Kata Sayyidina Utsman, tidak. Saya berbukanya nanti sama Rasulullah. Jadi dia mintanya langsung pengen sama Rasulullah. Orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu, yang hatinya sudah dekat dengan Rasulullah, jadi betapa bahagia orang yang dekat dengan Rasulullah nanti di akhirat akan bertemu beliau. Maaf Bapak Ibu, saya nggak bisa ngelanjutin kisahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian yaitu orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya dan mengamalkannya. Jadi para ulama kita kadang menyampaikan segala sesuatu ketika dekat menempel dengan Al-Quran maka dia akan mulia. Ya, saya pribadi sering menyampaikan itu. Malaikat Jibril menjadi panglimanya para malaikat. Kenapa? Karena diamanahkan Al-Quran untuk menyampaikan Al-Quran. Bulan menjadi bulan yang mulia. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran Ramadan. Malam menjadi malam yang termulia, Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Umat menjadi umat yang terbaik, ya umat Islam. Ya, umat Islam ini umat yang paling dimanja sama Allah. Banyak diskon-diskon besar, pahala dilipat gandakan. Jadi kalau umat Islam itu, ketika niat jelek, itu tidak dicatat. Niat jelek. Tapi kalau melakukannya, itu dicatat 1 kali keburukan. Tapi kalau niat baik sudah dicatat 1 kebaikan. Masya Allah. Tapi kalau diamalkan minimal 10 kali lipat. Saya sampaikan minimal 10 kali lipat. Karena pada situasi tertentu Allah lipat gandakan. Di tempat-tempat tertentu di Aqsa 500 kali lipat. Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Di Tanah Haram Mekah Al-Mukarramah. Nah makanya di sini kami baca dan penjelasannya. Kalau Masjid Nabawi itu keutamaannya hanya di masjidnya Bapak Ibu. Makanya ini yang umroh jangan kebanyakan di hotel ini. Yang haji.
Kadang semangatnya hari-hari pertama aja, udah kesana nyari belanjaan. Kalau di Masjid Nabawi, keutamaannya di Masjid Nabawi saja. Berbeda dengan Makkah. Makkah itu semua kota Makkah mendapatkan keutamaan 100.000 kali lipat. Ya, Masya Allah. Tapi bukan berarti ini dalil, udah nggak apa-apa di hotel juga sama. Nggak bisa. Bahkan ada orang kita lihat itu, ketika kita berkunjung ke salah satu teman ceritanya di hotel, ada orang sholat pakai HP, live streaming, ngimamin di Masjidil Haram. Jadi dia makmuman di hotel, ngimaminya di mana? Imamnya di Masjidil Haram, dianya di hotel. Itu nggak sah jamaahnya Bapak Ibu. Jadi berimam pun itu ada syarat-syaratnya, tidak langsung begitu saja. Di antara syaratnya adalah ketika kita ingin jalan dari tempat kita bermakmum sampai ke imam tadi, itu pertama tidak boleh sampai membelakangi kiblat. Jadi kalau Bapak Ibu lagi di hotel, kira-kira jalannya itu secara normal ya, bukan jalan yang nggak normal. Itu kira-kira sampai membelakangi nggak? Pasti kan membelakangi, muterlah mana lah, berarti nggak bisa. Kedua, syarat kalau itu sudah terpenuhi, tidak membelakangi, karena banyak juga ketika sholat itu yang di mall itu ya, Zam-Zam. Nah itu kadang langsung sholat di situ, sudah disediakan softnya itu, luar biasa. Nah itu jarak antara makmum terakhir sama dia sholat tidak boleh lebih dari 150 meter. Lebih nggak sah jemaah. Ya. Ketiga harus terdengar. Ini kan ada speaker jadi terdengar, alhamdulillah. Ya. Yang keempat tidak boleh dipotong sama jalan. Kecuali jalannya dipakai. Kalau Masjidil Haram kan jalan, ya, tapi dipakai untuk sholat nggak masalah. Tapi kalau misalkan enggak, mobil lalu lalang semua, ya jalan raya lah kayak kita, itu nggak bisa, nggak nyambung jamaah. Itu diantara sekelumit tentang imam. Nabi Muhammad menjadi imamul mursalin wal anbiya. Allah amanahkan Al-Quran. Dan seseorang yang diamanahkan Al-Quran menjadi khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Menjadi orang yang terbaik. Jadi betapa bahagianya Bapak Ibu kalau kitanya nggak bisa ngapal Quran nih, kitanya nih. Usahakan anaknya ada yang hafal Quran. Satu saja, itu bahagia sekali orang tuanya. Ibaratnya udah kayak dapat investasi untung besar-besaran itu. Nanti ada keutamaannya dijelaskan. Luar biasa. Bahkan Al-Quran itu kata para ulama diumpamakan seperti ruh. Surat Syura ayat ke-52. Apa katanya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Aku wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruham min amrina. Apa maksudnya? Al-Quran diperumpamakan seperti ruh sebagaimana jasad. Yang mana jasad jikalau tanpa ruh jadi apa? Ya mayat. Sebagus apapun pakaian kita, sebanyak apapun harta kita, kalau sudah jadi mayat bagaimana? Sudah dimanfaatkan orang, diambil orang, anaknya, warisannya. Dia tidak memanfaatkan, dia tidak menikmati. Itulah. Jadi manusia yang nggak ada dekatnya, nggak ada di hatinya ayat Quran itu ya seperti jasad yang tanpa ruh. Matsalul ladzina yadhkurunallah wal ladzina la yadhkurunallah kamatsalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan mati. Waqala al-Imam Nawawi, dan kata Imam Nawawi, seabdol-abdolnya zikir, seindah-indahnya zikir, sebesar-besarnya zikir itu apa? Al-Qur'anul Karim. Al-Quran. Ini Masya Allah. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata. Sayyidah Aisyah istri Rasulullah, ya, istri tercinta, luar biasa. Beliau di antara hikmahnya menikah sangat muda dengan Rasulullah itu apa? Agar menyerap banyak riwayat. Karena banyak riwayat-riwayat yang orang sahabat tentu tidak bisa masuk ke rumahnya Rasulullah, itu diriwayatkan sama Sayyidah Aisyah. Ya.
Dalam ilmu hadis, periwayatan terbanyak pertama itu Abu Hurairah. Keduanya Sayyidah Aisyah. Yang uniknya Abu Hurairah itu dekat dengan Rasulullah itu di tahun-tahun terakhir, mungkin 3 tahun terakhir. Makanya ada kaum yang mengingkari dua sahabat mulia ini. Abu Hurairah katanya apa? Masa orang yang hidupnya 3 tahun dengan Rasulullah itu diambil riwayatnya? Padahal kisahnya kita ketahui. Beliau orang ahli suffah yang dekat sama Rasulullah, bahkan meminta sama Rasulullah agar beliau menghafal dan tidak dilupakan lagi. Dan iya, didoakan sama Rasulullah. Abu Hurairah itu hafal dan tidak lupa lagi. Jadi makanya banyak periwayat-periwayat. Dan Sayyidah Aisyah pun sama, Masya Allah. Kemuliaan, luar biasa. Ya, bahkan dikatakan jikalau kecerdasan wanita semua yang ada di dunia ini dibandingkan dengan kecerdasan Sayyidah Aisyah itu nggak ada apa-apanya. Secuil saja, nggak ada apa-apanya. Tapi Masya Allah ini Ummul Mukminin ini banyak yang memfitnah. Ketika ada salah satu kelompok yang dia sampai menyiksa dirinya itu, yang setiap 10 Muharram kalau tidak salah, menyiksa itu, ketika ditanya, guru kita menjawab, itu adalah balasan dari Allah karena sudah memfitnah Sayyidah Aisyah berzina. Jadi Sayyidah Aisyah saja difitnah berzina. Allahu Akbar. Ini hadisul ifki. Makanya orang yang qadhaf, orang yang menuduh zina, jadi begini Bapak Ibu. Kita itu berbahaya ketika mengatakan orang itu berzina. Ya, harus melihat jelas. Jadi ini susah, emang susah. Ya. Jadi harus benar-benar melihat dan ada harus saksi 4. Ya masa iya orang mau naudzubillah berbuat mesum misalkan. 4 orang sini, ayo kita lihat dulu. Dan kita harus benar-benar melihat itu. Ya kalau satu orang nggak bisa, nanti dicambuk. Jadi hukuman orang yang menuduh zina itu dicambuk. Makanya orang-orang yang menyambuk dirinya itu hukuman dari Allah karena sudah menuduh Sayyidah Aisyah berzina. Beliau suci. Bisa dibayangkan 2 periwayat terbanyak jikalau dinafikan hilang sebagian ilmu agama ini. Jadi pintar saja orang-orang yang ingin menghapuskan agama ini, merusak ini. Nauzubillah. Semoga Allah jaga. Baik, lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir, bacaannya lancar, mungkin suaranya bagus, mungkin bisa memahami, mungkin tafsirnya juga bagus, ma'as safaratil kiramil bararah, ini sudah masyhur kita dengar. Dia akan bersama malaikat yang mulia. Tapi sering kita mendengar banyak orang yang tidak nyangkut ke hatinya. Nah makanya di saat ini, kita mulai mempelajari lebih baik lagi. Ini Masya Allah, ma'asafaratil kiramil bararah, bersama para malaikatnya. Kita pernah kisahkan juga ada seorang muslimah ketika mau diganggu sama salah satu orang, beberapa kelompok ya, pulang kerja malam-malam, dia baca ayat kursi, minta perlindungan sama Allah. Masya Allah. Dia nggak disentuh, tapi setelahnya ternyata dinodai. Ketika ditangkap, ya para pelaku ini singkat cerita, ditanya kenapa Anda tidak menyentuh saja saya. Dijelaskan, dikatakan karena di belakang kamu itu ada orang yang besar-besar di belakangnya, bodyguard. Bagaimana akan bisa mengganggu? Ya Masya Allah. Ya, kemanapun baca ayat Quran. Yang saya sering sampaikan juga, setiap ba'da isya minimalnya sebelum tidur bacalah surat Al-Mulk, biar kita nggak berhadapan, dilancarkan dari malaikat mungkar nakir. Mungkar nakir itu mengerikan, sadis, ya, galak. Kita biar diselamatkan. Kembali lagi cerita sedikit tentang Sayyidah Aisyah itu. Ada Al-Allamah Sayyid Ramadan Al-Buti, ya, syahid. Beliau ulama besar Damaskus. Wafatnya ketika kajian ada bom bunuh diri meledak, beliau kena sedikit, tapi beliau Allah takdirkan wafat. Jadi ceritanya Sayyid Ramadan Al-Buti itu beliau membuat karangan buku kecil untuk membela Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dibuat. Dan itu baru buat saja, belum dipublikasikan, ya buat. Kalau sudah beres baru dipublikasikan, buat. Sayyid Ramadan Al-Buti itu beliau punya anak perempuan yang menikah dengan laki-laki dari Riyadh.
Tinggalnya di Riyadh, jauh. Nggak bilang juga, nah, Abi lagi bikin buku, doain ya. Nggak gitu juga. Jadi nggak tahu anaknya itu. Tapi ternyata anaknya ini bermimpi didatangi Sayyidah Aisyah. Dikatakan, sampaikan kepada ayahmu saya berterima kasih. Dan ditanya sama anaknya, wahai ayah, apakah engkau sedang membuat sesuatu tentang Sayyidah Aisyah? Oh iya, katanya. Apa? Saya tentang membuat buku pembelaan terhadap Sayyidah Aisyah. Masya Allah. Disampaikan, beliau dapat salam dari Sayyidah Aisyah. Langsung menangis. Di orang-orang yang ikhlas. Masya Allah. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'tahu fihi wa huwa 'alai syaqun lahu ajrani. Dan orang yang baca Quran ya masih terbata-bata. Ya kadang saya mendengar orang baca Quran di sini masih terbata-bata, itu saya bangga sekali, Pak. Senang sekali. Jadi Masya Allah udah istiqomah bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masih ulang-ulang, itu Masya Allah luar biasa. Dia mendapat 2 pahala. Pertama, pahala per hurufnya 10 kali lipat minimal. Saya sampaikan minimal. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Ya kalau minimalnya dikali 10, 190. Dan 190 kebaikan itu menghapuskan 190 dosa kecil kita yang pernah kita lakukan. Ya, sedangkan kalau kita melakukan satu perbuatan dosa, satu melakukan maksiat, dicatatnya bukan 10, 1. Ya, tapi bukan berarti, oh saya baca Al-Fatihah nih, berapa ya hurufnya? Oh buat ini saya, buat maksiat ke depannya. Ya enggak juga seperti itu. Jadi Masya Allah, ini umat Islam ini, makanya wajar sampai Rasulullah itu, kullu ummati yadkhuluna ilal jannah. Umat saya ini pasti masuk surga lah semua, ibaratnya gitu. Jadi gimana kita nggak masuk surga? Pahala dibesar-besarkan seperti itu. Tapi ilaman aba, kecuali yang nggak mau. Ya tadi, kalau nggak mau ibadah, ya nggak mau berarti masuk surga. Kalau taat berarti mau masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim, Bukhari dan Muslim. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'ana matsalu utrujah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun." Ya, mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti utrujah, buah utrujah. Saya enggak tahu buah utrujah seperti apa. Seperti buah utrujah. Ciri-cirinya bagaimana buah utrujah? Rihuha thayyibun. Dia punya bau aroma yang wangi, insyaallah. Wa ta'muha thayyibun, dan rasanya pun lezat. Ya, ini Bapak Ibu orang beriman nih baca Quran seperti itu. Wangi dan rasanya enak. Wa matalul ladzi la yaqra'ul Qur'an matalut tamrah, dan mukmin yang tidak baca Quran seperti kurma. La riha laha wa ta'muha thayyibun hulwun. Enggak ada aromanya sih. Kurma kan enggak ada aromanya. Tapi rasanya nikmat, lezat dan manis. Nah itu. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalur raihan, dan munafik. Ini orang-orang munafik yang baca Quran, munafik masih baca Quran. Nah, insyaallah kita bukan orang munafik lah. Seperti raihanah, buah raihanah. Ciri-cirinya rihuha thayyibun, wangi. Dia masih kena wanginya katanya. Tapi wa ta'muha murrun, rasanya pahit. Wa mathalul ladzi la yaqra'ul Qur'an wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah. Orang munafik, udah munafik enggak baca Quran lagi. Seperti buah hanzalah, apa katanya? Laisa laha rih wa ta'muha murrun, enggak ada aromanya. Ya gimana? Oh, munafik enggak baca Quran, aromanya enggak ada, rasanya juga pahit. Rasanya pahit. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kalau kita sering dengar Amirul Mukminin, itu orang pertama kali disebut Amirul Mukminin itu Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, Bapak Ibu. Khalifah itu dipanggilnya kadang khalifah, kadang Amirul Mukminin. Ya, kalau di masanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masih dipanggil khalifah saja. Tapi semenjak di masanya Umar bin Khattab itu dipanggil Amirul Mukminin.
Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah Subhanahu wa taala mengangkat suatu kaum dengan Al-Qur'an. Wa yadha bi akharin, dan menghinakannya. Jadi ini sebenarnya informasi ya, teguran kepada kita juga. Kalau kita ingin mulia, dekat-dekat sama Quran. Allah muliakan, angkat. Bahkan kalau ada orang ya Bapak Ibu sekalian, itu dia suka bertengkar ya, atau pendendam ya, atau dan lain-lainnya, pastikan dia tidak dekat dengan dua hal ini. Pertama, dia emang nggak dekat sama Quran. Kedua, dia nggak tahu siapa itu nabinya. Maksud di sini ya tahu Nabi Muhammad ya nabi saya. Maksudnya apa sih? Dia nggak tahu itu hadis-hadis isinya, itu dia nggak pernah baca. Ya. Atau baca ya dengar lewat sudah gitu saja. Ataupun dia tidak pernah membaca sirah Nabawi, sejarahnya Rasulullah bagaimana. Jadi hatinya itu gelap. Ya, makanya ada terkadang perdebatan para ulama. Ya. Kalau alam benar apa enggak? Ini kisahnya ulama Mesir. Jadi kalau di perdebatan ulama, terkadang ya wajar, namanya manusiawi, mungkin ada yang kesal ketika perdebatan itu. Menurut dia ini sudah dalilnya sudah jelas ini, tapi masih dibantah juga. Ya dia itu namanya keilmuan. Tapi di akhir sesinya diapakan Bapak Ibu? Ternyata dibacakan sirah Nabawi. Di akhir sesinya. Dengan membaca sirah Nabawi itu ternyata Masya Allah semua ulama itu menjadi adem lagi, damai lagi, tidak ada lagi kesel-keselan lagi. Jadi memang sirah Nabawi itu obat hati. Masya Allah. Ya, baca sirah Nabawi. Yang belum baca, beli bukunya. Banyak terjemahannya, enggak banyak. Wa Nabi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sahih Muslim. Bacalah Quran karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang nanti di hari kiamat syafaat. Jadi syafaat Al-Qur'an itu sebenarnya Bapak Ibu diberikan bukan hanya di akhirat. Ya di dunianya kita dapat barokah. Ya kalau dibilang barokah itu kita jangan lihat sekali lagi, jangan dilihat dari penampilannya. Atau mungkin dia mah udah dapat mobil barokah, kali aja itu istidraj. Ya. Seperti itu. Apa sih barokah itu? Kata Imam As-Sun'ani dalam kitabnya Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Apa katanya? An-nama wa ziyadatul khair, tumbuh. Jadi berkah itu tumbuh. Wa ziyadatul khair, dan bertambahnya kebaikan. Masya Allah ini gaji pas-pasan tapi anaknya soleh-soleha. Ya, tapi Masya Allah enak, sehat semua, ibadahnya enak semua. Ini termasuk barokah nih Bapak Ibu semua, Insya Allah barokah semua ini yang di sini. Insya Allah. Ya. Dan di alam kuburnya tadi dapat perlindungan kalau baca surat Al-Muluk. Ini Masya Allah. Jadi kalau baca kitab Tadkirah itu karya Imam Al-Qurtubi itu. Malaikat mungkar nakir itu luar biasa, dahsyat. Andaikan orang itu di alam kubur masih punya nyawa katanya, itu pasti mati kedua kalinya. Baru ngelihatnya doang, belum ditanya. Malaikat mungkar nakir mati, saking seremnya. Ya, jadi jangan takut kalau ngelihat di film horor, ini masih cemen, masih acak abal-abal. Ya, orang beriman itu nggak takut. Belum menghadapi malaikat mungkar nakir. Tapi mungkar nakir pun gak berani ngeganggu atau nanya sama orang yang baca surat Al-Muluk. Makanya di kita diputarkan. Tabarakal itu diingat sambil diikutin aja. Lama-lama hafal tuh. Saya hafal Yasin sama Al-Muluk itu ya karena baca saja, hafal sendiri. Insya Allah hafal semua Bapak Ibu semuanya. Apalagi nanti setiap ada sholat ayat kursi yang itu. Surga lah insya Allah. Insya Allah surga, ahli surga semuanya. Ya. Di akhirat Masya Allah dibanggakan, nanti anaknya memberikan mahkota semuanya. Bahagia orang-orang yang dekat Quran itu. Ya, tadi saya belum lanjutkan juga, kalau kitanya belum hafal Quran, usahakan anak yang ada hafal Quran. Kalau belum ada yang hafal Quran, anaknya juga belum ada, mungkin udah dewasa juga anak-anaknya sudah ini, usahakan kita memfasilitasi orang ahli Quran. Fasilitasi. Enggak bisa juga, enggak punya duit saya, misalkan cintai ahli Quran. Sudah. Wahibbus shalihin wa lastu minhum la'ali al-anala bihimus syafa'ah.
Aku mencintai orang soleh walaupun saya bukan orang soleh, karena saya mengharapkan syafaat dari mereka orang-orang soleh. Nah, karena di sini nanti di bab selanjutnya ada fi ikrami ahlil Quran wa nahyi an adahum. Bab memuliakan orang ahli Quran dan larangan untuk menyakitinya. Allahu Akbar. Masih banyak, insya Allah nanti kalau ada pertemuan lain, insya Allah saya lanjutkan. Jadi kajiannya karena saya pengganti, jadi kitabnya insya Allah ganti-ganti sajalah. Kadang Ayyuhal Walad, kadang At-Tibyan, kadang yang nanti insya Allah. Ya, kalau Allah mohon maaf banyak kesalahan, ya semoga bermanfaat. Kita baca kafaratul majlis, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.